Selengkapnya 25 tahun telah berlalu semenjak kejadian pembunuhan para remaja di Wattsboro oleh Billy Loomis dan Stuart Meteor yang menggunakan topeng Ghostface malam ini di sebuah rumah di Wattsboro, California Utara. Carpenter yang sedang sendirian mendapat panggilan salah sambung si penedepun yang bersuara pria ini mengaku sebagai teman ibunya. Katanya ibunya Para sering cerita, "Hai, kalau Tara suka film horor." Si penedepun menyarankan Para untuk menonton film Step. Tara bilang saat dia kecil dia pernah nonton film itu. Kip Nelpon pun membahas film itu yang dimana selalu diawali pembunuhan saat seseorang sedang sendirian di rumah. Dia mulai mengajak Tara untuk bermain game layaknya film Step. Tara yang panik langsung mengakhiri panggilannya. Dia pun mengabari temannya Amber tentang penelpon itu. Saat melihat kecenderungan tiba-tiba telefon berbunyi lagi. Amber membalas agar Tara mengangkat telefonnya. Entah heran dari mana Amber tahu ada panggilan masuk. Ternyata yang membalas adalah si penelpon tadi yang sedang memegang HP Amber. Dia mengancam akan membunuh Amber jika Tara tidak mengangkat teleponnya. Saat diangkat, pria itu bilang dia mengirim video ke HP Tara. Melihat tolong Amber sedang direkam saat di rumah, dia mengancam Tara untuk tetap bermain. Dia pun memberikan pertanyaan siapakah terutama di klaim Step. Tara menjawab Sydney Prescott. Jawabannya, "Hai, pertanyaan berikutnya siapa yang menulis novel untuk film Step?" Tara menjawab, "The Writers." Lagi-lagi benar, sekarang dia bertanya tentang pembunuh pertama dalam film Step. Tara menjawab, "Billy Loomis." Si penedepun bilang kurang tepat, jawabannya adalah Billy Loomis dan Stuart Nature. Dia pun langsung mengancam akan membi Amber. Tara pun langsung mengambil pisau untuk keluar menolong Amber. Setara menutup pintu, telefon berbunyi lagi. Si pembunuh bilang dia sudah berada di rumah Tara besoknya di Modesto, California. Samantha Carpenter yang sedang bersama pakarnya Richie mendapat panggilan dari Wessex, teman adiknya Wes, mengabari kalau Tara Adikin telah diserang pembunuh tadi malam. Kondisinya parah dan baru saja dioperasi. Pelakunya belum tertangkap. Kabarnya si pelaku menggunakan topeng Ghostface. Mendengar itu saya menjadi syok dan ingin menemui adiknya. Dibuat full DC yang tak mengizinkannya pergi sendirian pun ikut bersamanya di sekolah. Wes bilang ke Amber dan Mindy kalau dia telah mengabari Sam tentang Para. Saat itu cat kembarnya Mindy datang juga bersama pakarnya yang pertama Liv. W sendiri merupakan anak dari JDX yang kini telah menjadi Sheriff Kota Yudi. Sudah menginterogasi teman-teman Tara perihal kejadian tadi malam saat sedang mengobrol live melihat fans mantan pakarnya yang sedang meliriknya. Tak berapa lama pintu pun pergi. Wes mendapat kabar kalau Tara sudah siuman. Ia pun mengajak teman-temannya untuk segera ke rumah sakit. Clip bilang dia tidak bisa ikut sekarang tapi dia nanti akan datang setelah beberapa saat. Sebelum tiba di rumah sakit sempat memperkenalkan Tara dan teman-temannya kepada Richard. Jam sudah mengasuh teman-teman Tara dari kecil dan sudah menganggapnya seperti adiknya sendiri. Para bilang ibunya masih terjebak konferensi di London jadi tidak bisa datang setelah semua temannya keluar. Tara menangis kesan karena dia sangat ketakutan saat bermain biliar di bar. Teman-temannya bercerita kelis tentang Saint hanya League yang tidak mengenal Saint. Amber bilang ayah Tara dan Saint meninggalkan ibunya saat mereka masih kecil. Saya yang saat itu 13 tahun menjadi liar dan tak akur dengan Tara. Tinggal mereka tidak tinggal bersama sampai sekarang. Mini pun menyindir Wes yang sudah lama naksir dengan Tara. Saat itu Pisang lagi-lagi hadir mengajak Like untuk minum cat yang kesal langsung mendatangi dan memintanya untuk tidak mengganggu Liv lagi. Fans mengeluarkan pisau namun dia diusir oleh pemilik bar. Setelah di luar, fans yang sedang pipis ditegur seseorang di dalam mobil. Ternyata orang tersebut menaiki mobil fans menegurnya tapi tidak ada orang di dalam. Hai di rumah sakit Semen terbangun izin ke WC ke dapur karena dia ingin meminum obat. Setelah minum obat dia didatangi sosok Billy Loomis yang menyapanya. Itu hanyalah halusinasi. Saint ini selalu menghantui hidupnya selama ini. Billy memaksanya untuk mengungkap jati dirinya ke Tara tapi saya memang belum siap. Saat itu saya mendapat panggilan dari nomor Amber. Suaranya dari seorang pria yang bilang dia tahu tentang rahasia hidup Sam. Langsung menebak kalau pria ini
yang melukai adiknya. Pria itu mengaku dan itu agak Sen kembali quotes buruk Sen terluar dari dapur dan berteriak minta tolong. Cek disik polisi, tidak ada siapapun di dapur. Jadi pun mengabari kalau dia menemukan Mitens di luar ember. Juga datang ke situ setelah mendengar kabar penyerangan. Sim meminta ke ember dan DC untuk meninggalkan dirinya. Dekantara saya menceritakan ketara halu ayah mereka pergi. Saat itu ibunya sempat menyimpan kotak-kotak di atas loteng. Sempat membuka kotak tersebut ketika berusia 13 tahun. Isinya ada buku harian tua ibu mereka. Saya Sima selesai membaca dia kaget karena ibu mereka mengandung Sen saat SMA. Ibu mereka saat itu berpacaran dengan ayah mereka, tapi ternyata yang hamil ibu mereka adalah pria lain. Namun ibu mereka mengaku ia menghamili adalah ayah mereka, sehingga ayah dan ibu mereka pun menikah. Di situ saya menyadari kalau ayahnya selama ini bukan ayah kandungnya. Senyum saat itu kesal, langsung melempar buku itu ke ibunya dan berdasar itu ayahnya juga ada di situ. Ayahnya juga jadi tahu saat itu kalau yang menghamili ibunya ternyata pria lain. Skim yang membuat ayah dan ibu mereka berpisah. Dari situ ibu mereka tak pernah memaafkan Sen dan meminta saya untuk tidak bercerita apapun. Ketara dari situ juga si menjadi liar dan menjauh. Ketara meninggalkan kota ini. Dia membuat saya menjadi sangat prestasi. Adalah dia tahu siapa ayah kandungnya, yaitu B. Inis, pembunuh di Watsboro dengan topeng ghost 25 tahun yang lalu. Dan kemarin penyerang para bilang dia tahu tentang ayat Sen, makanya mengincar dirinya. Tara kesal kenapa saya baru bilang sekarang setelah dirinya diserang. Kenapa dia meninggalkan para hanya untuk dijadikan korban. Para yang kesal mengusirnya 9 gereja tentang ayahnya itu. Namun Richie tetap tidak ingin meninggalkan Sen. Dia ingin membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Polisi tak mau membantu. Saya pun berencana untuk menemui seseorang yang memang mengerti masalah ini. Di sisi lain Dwi Relay yang kini telah bercerai dengan Gali sedang menonton berita tentang kasus Woro. Saat itu berita dibawakan mantan istrinya Glitters. Tak berapa lama CM dan Rezki menggedor pintunya. Mereka datang atas masalah yang terjadi. Cenderung bilang di putri dari bilik. Mendengar itu Dwi L langsung membuka pintu. 9 tadi malam dia diserang Ghostface, begitu juga adiknya kemarin. Dia hanya perlu bantuan Dwi. Dwi mempersilahkan mereka langsung. Hai semua, perkenalkan Rezeki. Dwi langsung bilang harus hati-hati terhadap orang sekitar. Motif membunuh menyerang Sen antara karena masalah Hussein yang merupakan anak bilik. Namun kenapa pembunuh membunuh fans mereka? Belum tahu. Saya mau minta duit untuk bekerjasama menangkap si pembunuh. Dia pun menelpon seseorang yang udah seperti adiknya. Siapa lagi kalau bukan Sydney Prescott, mantan pacar Billy dulunya. Interface terusan menjadi target para pembunuh bertopeng sini. Kini tidak tinggal diukur lagi. Dia sudah menikah dengan detektif Mark yang pernah membantunya dan mereka sudah memiliki anak. Dwi langsung mengabari tentang Gospels yang hadir kembali. Dia ingin Sydney tetap berjaga di sana karena Ghost sekali ini membawa nama Pile Loomis. Dwi meminta Sydney untuk tidak datang ke Watsboro. Setelah mengakhiri panggilan, Dwi pun mengirim pesan ke mantan istrinya Gali untuk tetap berhati-hati. Mereka berkumpul ke rumah si kembar Mini dan Chad yang ternyata merupakan keponakan Randy, teman sini dulu yang telah meninggal dibunuh. Mereka adalah anak mata adik Randy. Kau dipinta kumpul oleh SNK karena dia ingin menyampaikan kalau dia adalah anak dari bilik sebuah menu. Tahu tentang hal itu terbilang setelah dia mencari tahu ternyata fans merupakan keponakan Stuart Mitchell, teman Billy saat menjadi bos PS. Jadi baik para fans dan Chef masih berhubungan dengan pembunuh terdahulu. Mini berkesimpulan sepertinya pembunuh menyerang keluarga yang terhubung dengan kejadian di masa lalu itu. Artinya tidak hanya Tarasin dan Pen saja yang bakal diincar pembunuh, tapi dia dan kembarannya Wes yang merupakan anak series judi yang pernah terkait langsung dulunya, dan siapa saja yang masih berhubungan dengan masa lalu juga akan terancam. Cher menjadi orang yang paling dicurigai saat ini karena merupakan anak langsung dari Pilih. Semen tidak terima dengan opini teman-temannya segera pergi walaupun ingin dihentikan. Richie di dalam mobil halusinasinya akan bilik kembali lagi. Pilih menekannya untuk menerima keadaan. Pilih menyuruhnya mencari pelaku dan membunuhnya. Timah harus memiliki sifat seperti dirinya. Trust me. Hai di sisi lain Judy bersiap untuk belanja. Ia pun berpamitan dengan anaknya Wes untuk berbelanja setelah Judy pergi.
Respon mandi di jalan jadi mendapat telefon dari si pembunuh. Dia mengancam kini giliran Wes yang akan menjadi korban mendengar. Itu jadi langsung berbalik arah untuk kembali. Dia segera menedepun Wes, tapi Wes yang sedang mandi tak mengangkatnya, jadi pun memerintahkan para petugas polisi untuk segera ke rumahnya. Setelah sampai Judy segera keluar tu di dalam WC yang baru siap mandi. Melihat riwayat panggilan ibunya, dia pun memakai baju dan segera menyiapkan piring untuk makan mereka nanti. Saat itu Wes mendengar suara pintu terbuka. Dia berfikir itu ibunya, namun tidak ada jawaban. Dia pun segera menutupnya. Hai semuanya, 4C. Minden, Gar kabar segera ke rumah Wes, namun Judy dan W sudah meninggal. JLN datang segera menemui Sam. Bilang kalau dirinya dan adiknya menjadi korban yang selamat dari Ghostface. Setugel melihat ia mendatanginya dan marah-marah karena telat memberitahukannya. Hill datang kembali untuk meliput berita ini, tapi dia datang juga karena khawatir tentang Dwi. Bilang dia baik-baik saja meski sekarang sudah pensiun. Mereka pun mengenang masa lalu mereka yang membuat mereka menjadi cukup sedih. Saya mengabari Richie tentang kematian Wes dan ibunya. Saat itu Sen kaget karena polisi yang menjaga adiknya, malah di situ ia marah karena tidak ada yang menjaga adiknya di rumah sakit. Dia segera naik ke mobil dan disusul bersama Dwi di rumah sakit. Parah merasa ada seseorang di dekat kamarnya. Panik dia segera turun dari tempat tidur dan naik ke kursi roda. Tiba-tiba lampu rumah sakit padam. Ia melihat keluar tapi tidak ada siapa-siapa. Saya menyepunnya, namun Parah yang masih kesal tak mengaya. Dia malah keluar untuk menyelamatkan diri, namun di luar polisi yang menjaga malah telah diserang pembunuh. Pistolnya juga sudah diambil. Parah semakin ketakutan. Dia kembali ke kamarnya. Saat itu diisi datang, namun Parah malam memukulnya karena mengira dia pembunuh. Parah segera keluar. Ghostbusters mengangkat panggilan sayang dari Hekti. Richardson kaget dan meminta agar Ice tidak dibunuh. Khusus bilang dia juga sedang bersama Tara. Semakin panik Ghostbusters meminta Sen untuk memilih licin dibunuh atau Tara. Saya memohon kepadanya agar tidak membunuh mereka. Sentris memohon dan mengajaknya bicara. Ternyata saya sedang mengulur waktu agar dia segera sampai. Satu ingin menolong Richie. Dia diserang tahun 2007. Setelah menembaknya mereka segera membawa Tara dan Risik ke dalam lift. Kamu sebelum menutupnya Dwi ingin menembak si pembunuh di bagian kepalanya agar dia benaran tewas. Setelah lift tertutup, Dwi menuju ke si pembunuh. Akhirnya nasibnya tidak beruntung. Kali ini dia tidak sempat mengangkat telefon dari Gali dan Dewi pun tewas di tempat. Dale yang datang ke TKP sangat sedih melihat mantan suaminya sudah menjadi mayat karena dibunuh Ghostface. Dalam keadaan bersedih Sydney mendatanginya. Sini juga sangat terpukul mendengar kematian Dwi yang sudah seperti kakaknya sendiri di kamar. Tara bilang dia tidak pernah memandang saya berasal dari ayah. Siapa kerja tahu share tetap kakaknya. Dia kesal karena saya meninggalkannya saat dia kecil. Sen pergi karena dia tidak ingin melukai orang sekitarnya. Ia tidak ingin menjadi seperti bilik, tapi dia janji sekarang tidak akan meninggalkan Para lagi. Dia pun berencana mengajak Para pergi dari kota ini. Saat akan keluar Sydney menegurnya. Sini sudah diberitahu kalau Sam adalah anak pilih. Sering meminta maaf sudah melibatkan mereka semua. Dia ingin membawa adiknya pergi. Sini melarang karena itu bukan jalan keluar. Pembunuh akan terus menerus Sen sama seperti dirinya dulu. Jalan keluarlah adalah mencari tahu dan membunuh si pelaku, namun tetap menolak dan pergi bersama Richie tentara. Ternyata diam-diam Sini memasang EKP agar dia bisa melacaknya di dalam mobil. Para kebingungan karena dia ketinggalan inhalernya. Cemilan enggak usah kembali. Dia mereka mampir di apotek, tapi Tara bilang di rumah Amber ada satu dan itu satu arah dengan jalan. Mereka pun segera ke rumah Hebat. Ternyata Amber sedang mengadakan jamuan atas meninggalnya Wes. Rumahnya sendiri bekas rumah tua di tempat pembantaian Billy dan Stewart dulunya, tapi acaranya malah dibuat berpesta oleh Chad saja sedang berciuman dengan lift mengajak Hai ke kamar. Di atas Chad menolaknya karena bisa begini dia tidak percaya dengan siapapun dan tak mau berduaan. Siapa saja bisa menjadi pembunuhnya. Lift yang kesal dengan jawaban Chad segera pergi. Chad pun terus mengirim pesan ke lift tapi tidak ada balasan. Chad berencana menyusul yang keluar ini memintanya untuk tidak keluar tapi tetap ingin mencari pakannya. Itu saat di luar Chad mendapat balasan dari lift yang memintanya untuk menemuinya. Chad menggunakan Mink untuk Mink
Ari pakannya itu ahli berada di simak-simak, dia memanggil lift tapi tak ada jawaban Chad. Yang bersembunyi segera membuang hepnya yang terdeteksi lokasi map di Hackpy Light. Dia pun mencoba kabur U-19 DC sampai mereka kaget. Amber mengadakan pesta kecil yang kesal berencana balik tapi sayang bilahai dia hanya sebentar mengambil inhalernya. Mereka bertiga pun turun dan masuk bersama Tara langsung meminta inhalernya. Amber pun meminta teman-temannya untuk mengakhiri pesta kecil pun bilang kalau tempat ini merupakan target si pembunuh dan menyuruh para undangan segera pergi. Mereka pun dengan kesal pada pulang semua. Richie mau mengambil bil di lantai bawah dan saat itu Police datang lagi kerana dia tidak mendapat transportasi online di situ militernya di mana cek lift. Tidak tahu ini dibilang Chad tadi mencarinya. Mini jadi curiga dengan lift walaupun dia hanya menyindir live. Makin kesal pergi lagi ke dalam sini dan game yang mengikuti map. Di HPSM bangkit mereka berada di bekas rumah tua Kirby Lankis. MD dijebak agar bisa berada di rumah itu merupakan lokasi pembunuh untuk mengulang kisah masa lalu ini. Yang sedang menonton tidak sadar kalau Gospels berada di belakangnya. Haitung susu brush si mencoba mengubati Mindy. Amber yang datang marah kerana berfikir sen yang melukainya. Richie yang datang kaget. Mini terluka. Light juga datang ketakutan. Amber bilang salah satu dari kalian pasti pembunuhnya. Live bilang dia menemukan cek di luar penuh dengan darah tapi bukan dia yang melakukannya sendiri. Bawah licik ruang lain memasang curiga dengan licik juga kerana membawanya ke rumah itu. PC bilang yang harus dicurigai adalah Amber dan Tara yang menjebak mereka agar datang ke rumah ini. Apalagi Tara punya masa lalu yang buruk dengan Sam. Begitu percaya segera naik ke atas di luar sini dan Gail yang telah sampai segera membawa pistol. Tiba-tiba Amber keluar dari pintu berakting seolah-olah sedang diserang paket. Hai yang terluka tapi dia meminta agar Sydney jangan mengurusinya. Demi duit dia meminta Sydney menyelesaikan si pembunuh. Sini pun segera masuk ke rumah bekas pembantaian itu. Di atas She membuka sebuah pintu yang bergerak. Ternyata Tara berada di dalamnya dalam kondisi terikat. Sam ingin membuka ikatannya tapi sejenak dia teringat kata-kata Richie kalau bisa saja Tara bekerjasama dengan Amber. Di bawah sini ditelepon pembunuh satunya lagi. Ternyata pembunuhnya memang ada dua orang. Sini naik sambil menembaki setiap kamar hingga akhirnya dia menembak kaki Richie di satu kamar kecil. Bilang dia bersembunyi dari si pembunuh itu. Sini menyuruh Richie mengambil pistolnya tapi rezeki kesulitan turun kerana kakinya tertembak. Untungnya secepat mengambil. Sini menyuruhnya menembak Ghost ABC. Akhir-akhir wangi dikit obito yang Richie menyuruh Sini untuk tetap tidak bergerak. Ternyata Amber bekerjasama dengan Richie sengaja menyembunyikan inhal para agar mereka ke rumah Amber. Mereka melakukan ini karena tetar IK dengan film state. Mereka segera membawa Sen dan Sini kita kapur. Amber segera keluar membawa Gail yang terluka. DC sangat suka dengan film state dan merupakan penggemar berat Sydney. Tapi apalah gunanya penggemar kalau tidak dikenal. Maka dari itu Richie melakukan ini semua dengan mengajak Amber kecil. Rencana menjabat sebagai pembunuh. Di sini Amber sendiri mulai terobsesi sejak orang tuanya membeli rumah tua ini. Dari itu dia bekerjasama dengan Richie kerana memiliki ide yang sama. Ricky pun menyuruh Amber mengeluarkan para dari lemari namun Satih mengecek para tidak ada. Ternyata Sen tidak mendengar kata-kata Richie tadi. Kita tak percaya dengan adiknya dan membuka ikatannya. Musik Hai setelah memukul Tara, Amber datang untuk membantu licik. Amber terjebak dan meminta tolong untuk tidak dibunuh. Sini dan dia bilang Amber si cepat yang sadis rela membunuh temannya hanya kerana terobsesi close space. Dia menyelam mereka balik dan berbilang ke Gail dialah yang membunuh duit di rumah sakit. Dia sang bangga kalau bisa membunuh juga namun juga tidak mudah dikalahkan. Sini memberikannya pistol untuk membalas kematian dua wakil-wakilnya. Di sisi lain Richie diserang Sid. Mereka sama-sama jatuh dari tangga. Setitim berhalusinasi lagi melihat Billy. Ayahnya pilih memotivasinya untuk menjadi kuat. 9 jangan macam-macam dengan anak sekup. Hai Richie pun tewas jadi mengingatkan hati-hati pembunuh selalu hidup 2 kali. Ternyata Tara menjadi lebih kuat setelah kejadian ini. Sam langsung memeluk adiknya. Itu Mini
masih selamat dan segera dibawa ke rumah sakit. Begitu juga Chad kembarannya. Jam berencana mengajak Farah untuk pergi dari kota itu. Ia mendatangi Siti dan Gali untuk mengucapkan terima kasih. Nel pun berencana akan membuat novel lagi, tapi bukan tentang pembunuh malam ini, melainkan tentang seorang pria baik yang pernah menjadi Sherif. Tak lain adalah mantan suaminya, yaitu Dwi. Setelah mendengar itu, Sam kembali, tapi dia melihat bayangan ayahnya yang tersenyum kepadanya. Dia pun naik ke ambulans.